Putri Tunggul-Wulung dari Kerajaan Mataram. Kisah perempuan pemberani. Putri Tunggul-Wulung adalah sosok perempuan pemberani dari Kerajaan Mataram yang dikenal karena perannya dalam mempertahankan kekuasaan kerajaan dan melawan ancaman eksternal pada masa-masa kritis. Kerajaan Mataram yang berpusat di Jawa Tengah pada abad ke-16 dan 17 merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Jawa setelah Kesultanan Demak dan dikenal dengan perjuangannya dalam melawan kekuatan kolonial Belanda dan menjaga kedaulatan Jawa. Putri Tunggul-Wulung sering disebut dalam cerita-cerita lisan sebagai putri yang tangguh, cerdas, dan berani. Ia adalah keturunan langsung dari garis Raja-Raja Mataram yang tumbuh dalam lingkungan istana dengan tradisi militer yang kuat. Sebagai putri bangsawan, ia dididik tidak hanya dalam hal-hal yang berkaitan dengan tata krama istana, tetapi juga strategi perang dan diplomasi yang saat itu sangat penting bagi kelangsungan kerajaan di tengah ancaman dari pihak luar, khususnya Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Agung 1613-1645, Mataram mencapai puncak kejayaannya, tetapi di sisi lain juga menghadapi ancaman serius dari Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) atau Perusahaan Hindia Timur Belanda. Sultan Agung dikenal dengan ambisinya untuk menyatukan seluruh Jawa di bawah kekuasaannya, serta perlawanan gigihnya terhadap kekuatan kolonial yang terus merambah di kawasan Nusantara. Dalam konteks ini, Putri Tunggul-Wulung muncul sebagai figur penting. Dikisahkan bahwa ketika kerajaan sedang dalam kondisi genting, di mana ancaman dari Belanda semakin kuat, Putri Tunggul-Wulung tidak tinggal diam. Ia turun tangan untuk membantu ayahnya dan keluarganya dalam mempertahankan kerajaan, baik melalui strategi politik maupun diplomasi yang cerdas. Di balik layar, ia memainkan peran kunci dalam menyusun aliansi dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara yang masih bersimpati dengan perjuangan Mataram melawan kolonialisme. Salah satu kisah yang terkenal tentang Putri Tunggul-Wulung adalah keberaniannya dalam menghadapi tentara Belanda. Dalam sebuah pertempuran penting, dikisahkan bahwa ketika pasukan Mataram terdesak, Putri Tunggul-Wulung mengorganisasi kelompok perempuan untuk turut serta dalam perlawanan. Dengan mengenakan pakaian perang, ia memimpin pasukan ini ke medan tempur yang menjadi simbol keberanian perempuan dalam perjuangan kemerdekaan. Meskipun peran perempuan dalam perang jarang ditonjolkan dalam sejarah resmi, legenda tentang Putri Tunggul-Wulung menggambarkan bagaimana perempuan juga memainkan peran penting dalam menghadapi ancaman asing. Selain perannya di medan perang, Putri Tunggul-Wulung juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dalam diplomasi. Ia sering terlibat dalam perundingan dengan kerajaan-kerajaan tetangga, memastikan bahwa Mataram mendapatkan dukungan strategis ketika menghadapi musuh, baik dari dalam maupun luar Jawa. Kepiawaiannya dalam berdiplomasi membantu Mataram bertahan lebih lama dari ancaman eksternal, serta mempertahankan stabilitas internal di tengah situasi yang penuh gejolak. Meskipun tidak banyak catatan tertulis yang mendokumentasikan seluruh kisah hidup Putri Tunggul-Wulung, ia tetap menjadi simbol perempuan pemberani dalam sejarah Mataram. Namanya hidup dalam legenda dan cerita rakyat, terutama di Jawa Tengah, di mana ia dikenang sebagai sosok perempuan yang tak gentar dalam memperjuangkan kedaulatan kerajaan. Keberaniannya melawan kolonialisme dan perannya dalam menjaga kedaulatan Mataram membuat Putri Tunggul-Wulung dihormati dan dipandang sebagai tokoh inspiratif dalam sejarah perjuangan Nusantara. Putri Tunggul-Wulung juga menunjukkan bahwa perempuan, meskipun sering berada di balik layar, memiliki peran yang signifikan dalam sejarah Nusantara. Sebagai seorang putri kerajaan, ia bukan hanya simbol kecantikan dan kebangsawanan, tetapi juga keberanian dan kecerdasan dalam menghadapi tantangan yang mengancam kelangsungan kerajaan. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak generasi, sebagai bukti bahwa perempuan juga memiliki kekuatan dalam mempertahankan tanah air dan melawan penindasan.